Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak semua? Semoga dalam keadaan sehat ya. Pada kesempatan kali ini bertemu kembali dengan saya Ibu Jumiati. Kita akan mempelajari konsep nilai mutlak. Anak-anak sudah siap untuk belajar? Baik. Dalam mempelajari konsep nilai mutlak, di sini ada tujuan pembelajarannya, yaitu yang pertama, siswa dapat memahami definisi nilai mutlak. Yang kedua, siswa dapat menentukan nilai mutlak dari suatu bilangan. Kemudian, siswa dapat menentukan nilai mutlak dari operasi bilangan. Ini anak-anak adalah tujuan pembelajaran dari memahami materi konsep nilai mutlak. Di awal materi Ibu memberikan ilustrasi. Pasti anak-anak semua mengikuti kegiatan ekstrakurikuler pramuka ya. Baik. Nah, di dalam kegiatan pramuka itu ada kegiatan baris berbaris ya. Nah, seorang pemimpin pasukan biasanya memberikan instruksi ya, misalkan maju berapa langkah atau maju 4 langkah, mundur 3 langkah. Nah, besar pergerakan langkah yang diinstruksikan oleh pimpinan regu itu adalah merupakan nilai mutlak. Di sini misalkan contohnya maju 4 langkah, berarti mutlak 4 langkah kalian bergerak dari posisi diam maju ke depan. Mundur 3 langkah, berarti mutlak 3 langkah kalian bergerak dari posisi diam ke arah belakang. Jadi di sini yang dilihat adalah nilainya ya, bukan arahnya. Di pergerakan itu merupakan contoh dari nilai mutlak. Selanjutnya di sini ada seorang anak yang bermain lompat-lompatan di lapangan. Mungkin kalian pasti pernah melakukannya ya. Dari posisi diam, si anak melompat ke depan 2 langkah. Kemudian 3 langkah ke belakang, dilanjutkan 2 langkah ke depan, kemudian 1 langkah ke belakang, dan akhirnya 1 langkah lagi ke belakang. Secara matematis, ilustrasi ini dapat dinyatakan sebagai berikut. Ini dinyatakan dalam sketsa lompatan. Jadi tadi dari posisi diam di sini, di titik 0, kemudian si anak melompat ke depan 2 langkah, berarti bergerak ke angka 2. Dari sini kemudian melompat 3 langkah ke belakang, maka bergerak ke belakang 2, 3 di posisi ini. Kemudian melanjutkan 2 langkah ke depan, maju ke depan di sini. Kemudian dilanjutkan lagi 1 langkah ke belakang dan terakhir 1 langkah lagi ke belakang. Maka kalau kita melihat di sini dari posisi awal si anak, dari posisi diam dan posisi akhirnya itu adalah hanya 1 langkah saja ke belakang ya. Atau ditulis di sini secara matematikanya, kalau kita menjumlahkan ini positif 2 ditambah negatif 3 ditambah positif 2 ditambah negatif 1 ditambah negatif 1, hasilnya di sini adalah negatif 1 ya. Tetapi banyak langkah, kalau kita ingin menghitung berapa banyak langkah yang dijalani si anak, maka ini merupakan konsep nilai mutlak. Jadi banyak langkahnya, 2 langkah ke depan, 3 langkah ke belakang. Ini 3, kemudian 2 langkah lagi ke depan. Ya, 1 langkah lagi ke belakang. Ini. Kemudian ditambah lagi 1 langkah ke belakang. Maka kalau ditanya banyak langkahnya, di sini bukan arahnya ya. Jadi kita menghitung banyak langkah, bukan arah. Maka bisa kita hitung 2 ditambah 3 nilai mutlaknya. Kemudian ditambah 2 ditambah 1 ditambah 1 sehingga berjumlah 9
9 langkah. Jadi di sini tanda garis tegas ini anak-anak ya merupakan lambang dari nilai mutlak. Ini adalah ilustrasi tentang nilai mutlak. Semoga anak-anak dapat memahami ya. Jadi konsep nilai mutlak di sini dilihat dari banyak langkah yang dijalani si anak. Kita lanjutkan. Nah, di sini secara matematika ya, bahwa ada bilangan, kalian mengenal ada bilangan negatif, ya non negatif, ini bilangan negatif, berarti menggunakan tanda negatif. Ada juga bilangan yang positif atau non negatif. Nilai mutlaknya ya, jika dia positif, nilai mutlaknya adalah bilangan itu sendiri ya. 3 nilai mutlaknya 3, 5 nilai mutlaknya 5. Sedangkan jika bilangan itu negatif, anak-anak bisa melihat negatif 2 nilai mutlaknya 2, negatif 3 nilai mutlaknya 3, begitu juga negatif 5 nilai mutlaknya 5. Sampai sini anak-anak sudah bisa memahami ya, atau sudah bisa memiliki apa itu nilai mutlak ya. Jadi jika dia bilangan positif, nilai mutlaknya bagaimana? Jika dia bilangan negatif, nilai mutlaknya bagaimana? Coba kalian pikirkan ya. Berdasarkan definisi ya, misalkan X bilangan real di sini, tanda ini ya, lambang ini dibaca, ini ada garis tegas, ini kurung yang tegas, lurus, ini 2, dibaca nilai mutlak. Jadi nilai mutlak X didefinisikan sebagai bernilai X jika X lebih besar atau sama dengan 0. Jadi untuk bilangan positif atau sama dengan 0, nilai mutlak dari X itu adalah X. Sedangkan bernilai negatif X untuk jika X lebih kecil dari 0 atau bilangan negatif. Sehingga dari definisi ini bisa diungkapkan dalam kalimat sehari-hari seperti berikut ini ya. Nilai mutlak suatu bilangan positif atau 0 adalah bilangan itu sendiri. Sedangkan nilai mutlak dari suatu bilangan negatif adalah lawan dari bilangan negatif itu. Dicontohkan, nilai mutlak setengah ini adalah bilangan positif ya. Karena lebih besar dari 0, maka nilai mutlaknya adalah setengah. Nilai mutlak dari 5, karena 5 adalah bilangan positif, maka nilai mutlaknya adalah 5. Nilai mutlak dari negatif 3. Negatif 3 adalah bilangan negatif. Maka bilangan atau nilai mutlaknya adalah lawan dari negatif 3, yaitu adalah negatif yang kurung negatif 3 lawannya, sehingga negatif ke negatif ini menjadi positif 3 ya. Sampai sini anak-anak sudah memahami ya. Jadi jika bilangan itu positif, nilai mutlaknya adalah bilangan itu sendiri. Jika dia bilangan itu negatif, maka nilai mutlaknya tetap bernilai positif atau lawannya. Sekarang di sini ada 3 soal akan Ibu jelaskan. Kalian perhatikan penjelasan Ibu ya. Yang pertama, berdasarkan definisi nilai mutlak, jika nilai mutlak X sama dengan 5, maka tentukan nilai X yang memenuhi. Sini bisa Ibu uraikan jawabannya. Jadi perhatikan ya. Kita mulai dari soal nomor 1. Jika nilai mutlak X sama dengan 5, maka tentukan nilai X yang memenuhi. Sini dituliskan. Nilai mutlak X sama dengan 5. Berapakah X-nya yang memenuhi? Maka di sini X itu ada 2 nilai, yaitu X sama dengan 5 atau X sama dengan negatif 5 ya. Anak-anak bisa membuktikan nilai mutlak 5
Kalau nilai mutlak negatif 5, maka jawabannya juga lawan negatif adalah positif, tuh ya. Sehingga nilainya adalah 5 atau negatif 5. Sekarang kita ke soal nomor 2. Jika X sama dengan min 2, tentukan nilai dari nilai mutlak X dikurang 4. Kita jawab sini. Tuliskan X sama dengan 2, maka nilai dari X dikurang 4. Kita substitusi X-nya dengan 2. 2 dikurang 4. Kalian kurangkan. Ini X-nya min 2 ya. Di sini min 2. Di sini min 2. Min 2 dikurang 4. Min 6. Maka nilai mutlak dari negatif 6. 6 ya. Sekarang ke soal nomor 3. Tentukan nilai X dari nilai mutlak 2X dikurang 4 untuk X anggota dari 2 bilangan prima pertama. Nah, anak-anak tahu ya, bilangan prima apa aja? Yang pertama 2, 3, 5, dan seterusnya ya. Nah, kita ambil dulu bilangan prima yang pertama, berarti X-nya 2 dengan X 3. Kita hitung dulu untuk X-nya 2. Kita hitung kalau X-nya 2, maka nilai dari 2X dikurang 4 berarti 2 kali 2 dikurang 4. 4 dikurang 4, 0. Nilai mutlak 0, 0. Sekarang untuk X-nya 3. Kita tulis X sama dengan 3, berarti kita ganti X-nya 2 dikali 3 dikurang 4 sama dengan 6 dikurang 4 ya. Sama dengan harga mutlak 6 dikurang 4, 2 sama dengan 2. Nah, di sini adalah penjelasan Ibu tentang konsep nilai mutlak. Semoga dari soal yang pertama, yang kedua ya, anak-anak bisa memahaminya ya. Jadi nilai mutlak dari suatu bilangan itu senantiasa bernilai positif ya. Seperti ini, negatif 6, nilai mutlaknya bernilai 6. Demikian penjelasan dari Ibu ya. Semoga apa Ibu sampaikan dapat kalian pahami. Pesan dari Ibu, terus rajinlah belajar dan berdoa. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.